Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul pengharapan di dalam Yesus. Kita baca satu ayat di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajak kita supaya kita tetap bertekun di dalam iman dan kita jangan bergeser sedikit pun dari iman kita, dari pengharapan kita kepada Tuhan. Dalam hidup ini kadang ada hal-hal yang memang membuat kita menjadi tawar hati. Kadang kita melihat orang yang tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bahkan mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi sepertinya mereka diberkati, sepertinya mereka makmur, sepertinya mereka tidak ada masalah, dan sakit penyakit tidak menimpa dalam kehidupan mereka. Ini yang sering kita lihat dalam hidup ini. Ketika kita melihat ini, kita kadang berpikir, Tuhan, sia-sia rasanya aku mempertahankan imanku kepada Engkau dan aku menuruti jalan-Mu. Aku melihat orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan bahkan orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka gemuk, sepertinya diberkati oleh, tidak ada masalah dalam hidup mereka. Tetapi aku yang mempertahankan iman ini selalu ada masalah, selalu ada tekanan, ujian, bahkan sakit penyakit Engkau izinkan. Sehingga kadang kita berkata, sia-sia aku mempertahankan imanku kepada Engkau. Sia-sia aku berpengharapan kepada Engkau. Kadang-kadang terlintas dalam pikiran kita. Dan saya juga mau sampaikan dalam kesempatan ini, demikian juga dengan pemazmur. Kita lihat satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasal yang ke-73. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama. Mazmur Asaf ini, Asaf, dia berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaiankan kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hai pemerasan, dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Ayat yang ke-12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Asap
Dia melihat orang fasik, orang yang tidak sungguh-sungguh, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan gemuk. Diberkati, congkak angkuh. Tidak ada sakit penyakit menimpa mereka, tidak ada tula. Sehingga Asap bilang begini, Tuhan, sia-sia aku mempertahankan imanku. Lihat mereka tidak mengenal Tuhan, tapi Engkau sepertinya memberkati mereka. Mereka tidak ada masalah, tetapi aku mempertahankan imanku. Aku seringkali dikatakan mengalami kesusahan. Dia berpikir demikian. Kita berpikir demikian, sama dengan Asap berpikir demikian. Tetapi firman Tuhan kalau kita membaca mulai ayat yang ke-16 sampai ayat ke-20, firman Tuhan berkata bahwa sebenarnya mereka akan masuk kepada satu hal yang menyakitkan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rubah mereka kau pandang hina. Ayat yang ke-19 saya mundur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Sering kita iri terhadap keberhasilan orang fasik. Seolah-olah kita sia-sia mempertahankan iman kita. Tetapi saya mau katakan pada kesempatan ini, pengalaman kita, mungkin perkataan kita ini yang menjadi juga hal yang disampaikan oleh pemazmur Asap. Dia pernah mengalami itu, tetapi firman Tuhan mengingatkan, lihat, walaupun sepertinya seperti itu, tetapi lihat, mereka akan habis lenyap dan hilang dalam sekejap mata. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tetap mempertahankan iman kita bersih, tidak bergeser. Jangan kita memandang orang sepertinya diberkati, tidak ada masalah, tapi pada sebenarnya mereka itu akan lenyap seketika. Saya akan bercerita sedikit tentang kehidupan saya. Sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya tinggal di kota Pematang Siantar. Ibu saya orang Cina dan bapak saya orang Batak. Ketika bapak dan ibu saya menikah, ibu saya dibuang karena apa? Karena menikah dengan orang Batak. Ibu saya adalah yang tertua, ada 6 adiknya di bawah. Ada 7 mereka bersaudara. Acek-acek saya semua itu. Dan ibu saya harus pergi, diusir oleh oma dan opa saya, akong saya, dan hidup miskin di Parapat Danau Toba. Dan mereka tidak mau menolong. Dan saya juga hidup susah di kampung pada saat itu. Saya juga harus hidup menggayuh beca dayung waktu SMA untuk saya bisa sekolah tamat SMA. Dan pada akhirnya saya harus bekerja di pabrik. Acek-acek saya, coba acek-acek saya semua adalah orang-orang kaya, tinggal di Pematang Siantar. Mereka punya pabrik, saya menjadi karyawan di sana. Dan gaji saya sama seperti gaji karyawan. Tetapi tidak apa-apa, saya tetap melakukan dengan setia. Dan saya melihat betapa angkuhnya mereka, betapa sombongnya acek-acek saya. Tidak memperhatikan, tidak menolong saya, tidak menolong orang tua saya, tidak menolong keluarga saya yang hidup miskin. Saya melihat mereka kaya raya, gemuk, sehat, sepertinya tidak ada sakit penyakit. Tetapi saya melihat mereka, acek-acek saya ini tukang mabuk, tukang berjudi, tukang main perempuan, istrinya di mana-mana karena banyak hartanya. Anak-anaknya juga demikian. Dan pada akhirnya saya melihat, saya juga berkata seperti Asap, Tuhan, kenapa ya mereka itu kok bisa makmur, kaya dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Padahal mereka tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, dan saya melihat kesudahan mereka semua berantakan. Acek-acek saya semua berantakan, anak-anaknya semua berantakan, masuk narkoba, ada yang meninggal, bahkan paman saya kawin beberapa kali. Acek saya kawin beberapa kali. Dan harta mereka dihabiskan berhura-hura. Anaknya cuma demikian. Dan akhir-akhir ini saya mendengar juga bahwa sepupu-sepupu saya, anak-anak dari acek saya pada meninggal karena narkoba dan lain sebagainya. Dan istri daripada acek saya meninggal dunia tadi pagi. Mereka hidup pelit dan lain sebagainya, tidak mau menolong. Tetapi saya melihat akhir daripada mereka, kehidupan mereka semua berantakan. Utang mereka sekarang itu di mana-mana. Sebab apa? Anaknya main judi dan lain sebagainya, habis uangnya, hartanya dijudikan. Saya melihat
Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri hari ini, mereka ini nyaris binasa. Tetapi puji Tuhan, saya ada sampai hari ini dan menjadi seorang hamba Tuhan. Saya sampai hari ini tidak kaya, tidak mempunyai harta benda, tetapi Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saya. Saya melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya melihat acik-acik saya dan sepupu-sepupu akan anak-anak acik saya, mereka semua ada yang susah, ada yang jadi narkoba, mati muda dan lain sebagainya. Padahal mereka orang kaya. Dan saya melihat mendengar tadi pagi istri daripada acik saya yang paling tua, yang punya pabrik mie di Pematang Siantar, istrinya meninggal dan anaknya semua yang 2 sudah meninggal juga karena narkoba dan lain sebagainya. Begitu juga yang perempuan, anaknya ada bermasalah dengan orang, habis hartanya dikuras. Begitu juga yang satu lagi, dia main judi online dan banyak utang, habis semua hartanya. Kesudahannya hidup tragis. Saya melihat itu sendiri. Tetapi kalau saya ada sampai hari ini, walaupun saya hidup miskin pada saat itu dan sampai hari ini pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sekali lagi saya katakan, saya tidak kaya, saya tidak mempunyai harta benda yang banyak. Tetapi sampai hari ini Ebenezer, Tuhan memberkati. Sampai hari ini Tuhan menyertai. Aku ada sampai hari ini karena Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Biarlah ini menjadi pengalaman kita orang-orang percaya. Kita mau terus tidak bergeser dari kebenaran firman Allah, maka Tuhan akan menuntun kita terus. Jalan hidup orang benar semakin hari semakin terang, semakin maju karena pertolongan Tuhan. Terima kasih, biar firman ini menguatkan kita untuk kita tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman dan tidak bergeser dari iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.